Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Baik, saya akan membahas tentang masalah miskin dalam bab zakat. Nah, miskin dalam bab zakat ini tentu akan kita bagi menjadi dua, yaitu miskin bagi orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat dan miskin bagi orang yang boleh menerima zakat. Nah, miskin bagi orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat itu artinya adalah orang yang dia tidak punya bahan makanan anquti nafsihi wa iyalihi waqtal wujub. Jadi waktu wajib mengeluarkan zakat, yaitu pada malam hari raya, dia tidak punya harta, dia tidak punya kelebihan harta yang cukup untuk dirinya dan cukup untuk keluarganya. Maka orang seperti ini dikatakan miskin bagi miskin untuk orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Seandainya dia punya sebagian, seumpama dia hanya punya setengah sok, maka itu dia menjadi wajib ya setengah sok itu saja, tidak sampai satu sok ukuran zakat fitrah itu. Jadi itu miskin yang pertama. Kemudian miskin yang kedua adalah miskin orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau miskin yang pertama tadi sangat-sangat rendah sekali ya. Tetapi kalau miskin yang kedua ini, yaitu miskin bagi orang yang berhak menerima zakat, ini juga dibagi menjadi dua. Dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyatil Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami juz 4 halaman 81 itu juga dibagi menjadi dua, miskin orang yang berhak menerima zakat. Bagian yang pertama adalah mereka orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang tidak punya pekerjaan, kalau dia punya aset seumpama sawah, seumpama tegal, maka sawahnya itu andaikan dijual, maka bisa atau dikelola sawah itu, dia tidak punya pekerjaan, tapi dari hasil sawah itu bisa atau dijual, dia bisa dibuat untuk hidup, namanya al-umrul ghalib, yaitu umur ghalib, umur 63 tahun. Seandainya tidak cukup, karena dia tidak punya pekerjaan tapi dia punya aset, maka kalau tidak cukup dia dikategorikan sebagai orang yang miskin yang berhak menerima zakat. Ini yang pertama, maka saya bahas yang mudah-mudah dulu. Kemudian bagi mereka orang-orang yang punya pekerjaan, maka syaratnya adalah pekerjaan itu yakfi man talzamuhu bi'tibaril mu'anil lazimah al-la'iqah bihi, yaitu dia mempunyai kecukupan untuk membiayai dirinya dan orang-orang yang wajib dia biayai dengan biaya al-lazimah al-la'iqah, dengan biaya standar. Seumpama ada orang, dia punya anak dua, dia istri anak dua, satu hari anaknya dua itu mempunyai kebutuhan dan istrinya serta dirinya itu dia harus punya penghasilan hitungan rata-rata loh ya, artinya bukan ngirit tapi al-la'iqah yang pantas. Satu hari orang itu harus punya penghasilan yaitu adalah 90.000 seumpama 90.000, tetapi dia kerja hanya mampu tiap hari 90.000 itu tiap hari 90.000. Nah, tetapi penghasilan dia itu di bawah 90.000, dia seumpama menjadi kuli hanya digaji 70.000, maka dia berhak menerima zakat, termasuk golongan orang miskin. Jadi miskin di sini standarnya berarti sangat-sangat tinggi sekali. Nah, kalau melihat daripada itu, maka kita akan melihat betapa banyak di sekitar kita orang-orang yang miskin. Artinya coba hitung. Hitung itu artinya anaknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan dirinya sendiri. Dengan biaya yang al-la'iqah, yang pantas, tidak dingirit-ngiritkan. Dan itu tidak melihat ini. Jadi
pekerjaan yang dia punya itu tidak melihat dia punya rumah yang bagus, itu tidak menjadikan dia miskin. Seumpama ada orang penghasilannya hanya 60.000, tapi dia itu kebutuhannya 80.000, ya dia miskin ya berarti ya. Tapi rumahnya bagus, tetap dikatakan miskin. Dia punya sepeda motor, tetap dikatakan miskin karena itu adalah kebutuhan dia untuk ke setiap harinya. Ya, perabotan rumah tangga. Bahkan kalau dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu dia punya kitab-kitab. Jadi dia punya kitab yang banyak, seumpama kitabnya itu sampai 50 juta. Dia butuh kitab itu untuk belajar. Itu juga tidak menjadikan mastur, tidak menjadikan dia menjadi orang yang kaya. Jadi harta yang dia miliki, rumah ya, itu bukan aset-aset yang dia miliki, tanah, rumah ya, rumah, sepeda motor, itu tidak menjadikan dia akhirnya tidak menjadi miskin. Jadi yang dibahas ini adalah dia mempunyai ribhu, mempunyai kelebihan, mempunyai semacam hasil yang dia gunakan setiap hari untuk cukup memenuhi kebutuhan dirinya, anaknya, istrinya, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka kalau kita melihat dari sini, dapat kita lihat bahwa orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia miskin tentu sangat rendah sekali. Tetapi orang yang miskin yang berhak dia menerima zakat itu standarnya agak tinggi. Bisa lihat banyak sekali keterangan ini, bisa dilihat dalam kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatawil Fiqhiyatil Kubra, atau lebih jelas juga dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, juga lebih jelas lagi. Nah ini kawan-kawan sekalian tentang pengertian miskin. Jadi terkadang ada orang yang terlihat kaya, orang melihat dia kaya karena rumahnya, karena dia orang terlihat kaya karena sepeda motornya. Itu berarti dalam pandangan syariat kalau dia tidak punya penghasilan yang mencukupi untuk dirinya yang al-la'iqah, dia kaya tapi masih tergolong miskin dan berhak menerima zakat. Jadi itu kawan-kawan sekalian pengertian daripada miskin dalam bab zakat ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.